Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih mampukan kita untuk melaksanakan kewajiban kita untuk hadir ke rumahnya Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah yang dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan, insya Allah dilakukan dengan adanya safari subuh silaturahmi FKTM Kecamatan Kemiling periode kedua di Masjid Baitur Rahman. Salawat berini salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita rindukan dan insya Allah kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Yang terhormat para jamaah Masjid Baitur Rahman, para ustadz, para alim ulama, dan yang terhormat juga Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Bapak Grafildi Mamesa SSI, dan yang terhormat Ketua FKTM yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita karena beliau juga sudah pulang dari safarnya, Bapak Tribudi Utomo SHMH, dan yang terhormat untuk Bapak Camat Bapak Andi Dharma Putra MIP, dan yang terhormat Bapak KUA Bapak Haji Purna Irawan MAG. Alhamdulillah para jamaah, kita telah hadir di Masjid Baitur Rahman, dan kami ucapkan terima kasih untuk segenap pengurus Masjid Baitur Rahman yang telah mempersilahkan FKTM untuk hadir di periode kedua ini silaturahmi dalam rangkaian acara safari subuh di masjid yang kita cintai ini. Para jamaah, sebelum kita buka halayak kita sama-sama membaca yaumul kitab, yaitu kita baca dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan, dan yang kedua adalah sambutan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua FKTM, kemudian dilanjutkan lagi dengan rangkaian acara yaitu sambutan dari Bapak Camat dan adanya tausiah dari Bapak KUA Bapak Purna Irawan, kemudian penutup dan doa. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk Bapak DKM Masjid Baitur Rahman Bapak Grafeldi Mamesa SSI, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang berbahagia dan sekaligus jamaah FKTM Forum Komunikasi Takmir Masjid Sekecamatan Kemiling, kami dari pengurus Masjid Baitur Rahman mengucapkan ahlan wa sahlan di masjid kami. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini menjadikan kita umat wasaton, umat yang menengah, umat yang bersatu, dan tentunya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini tentunya kami mengucapkan juga kepada seluruh pengurus FKTM dan juga kepada khususnya KUA Kemiling Bapak Haji Purna yang alhamdulillah bisa berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan kami pengurus dan jamaah Masjid Baitur Rahman. Acara rutin ini memang Masjid Baitur Rahman baru mungkin setahun sekali atau dua kali ya untuk dapat berketempatan muter untuk seluruh masjid
di Kecamatan Kemiling ini. Mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung terus dan tentunya ini merupakan wasilah buat kita untuk silaturahmi dan tentunya untuk mempersatukan umat Islam pada khususnya. Dan ke depan tentunya seluruh masjid dan khususnya Masjid Baitur Rahman mendukung kegiatan ini untuk Pak KUA agar ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini saja yang dapat kami sampaikan dari pengurus dan jamaah Masjid Baitur Rahman. Sekali lagi ahlan wa sahlan, dan kami mendukung kegiatan semacam ini untuk dapat dijalankan di Kecamatan Kemiling khususnya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan dari Ketua FKTM. Alhamdulillah beliau telah hadir, Ketua Umum untuk Bapak Haji Tribudi Utomo, MH. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati dan kami ta'zimi Bapak Camat Kecamatan Kemiling, kemudian juga yang kami ta'zimi dan kami muliakan pula Bapak Ketua daripada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, dan juga yang kami hormati Bapak DKM Masjid Jami Baitur Rahim beserta jajarannya, serta seluruh pengurus daripada Majelis DKM Masjid di Kecamatan Kemiling yang alhamdulillah Allah karena hadir di pagi hari ini, serta jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala Allah hantarkan kita untuk bisa menghidupkan sunnah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat subuh berjamaah serta amal ma'ruf nahi munkar. Semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita semuanya. Salam dan salat diaturkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, setelah ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama izinkan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam masa hampir 40 hari atau 50 hari kemarin kami belum bisa menyertai daripada majelis kita sampai di subuh. Alhamdulillah kemarin Allah perjalanan kami safar khurud fisabilillah ke Amerika Serikat, tepatnya di kota Los Angeles, California, di bagian selatan California. Dan alhamdulillah kami bersama istri kami dan 3 pasang dari Jakarta disinggahkan di tempat kediaman orang Burma, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang India, termasuk 1 orang rumah Indonesia. Sedikit gambaran saja sebagai wawasan kita pasal keadaan bagaimana di Amerika Serikat. Keadaan di Amerika Serikat kondisinya seperti keadaan kami di Jepang, itu kesibukan sangat luar biasa. Dan hampir semua orang disibukkan dengan kesibukan hari-hari aktivitas hari-harinya. Tapi tidak sebagaimana di Jepang. 2023 kami di Jepang itu masih ada kondisi yang santai. Tapi kalau di Amerika Serikat ini keadaan semua sibuk, Pak. Ya, sangat sibuk sekali. Itu yang keadaan dohirnya, walaupun dalam peradaban pembangunan memang luar biasa, rumah luar biasa, tapi keadaan memang semua sibuk semuanya. Di jalan tuh luar biasa kesibukannya. Dan masalah amal agama ini sangat memprihatinkan. Di sana di Los Angeles hanya ada 13 masjid saja, dan Indonesia hanya 1 punya masjid di situ, itu Masjid At-Tahir. Dan yang sangat memprihatinkan adalah kondisi anak-anak, yang hampir bisa dikatakan 90% anak-anak di sana itu dalam semuanya terlibatkan dalam miras, kemudian bukan lagi seks bebas, tapi sudah seks party, Pak. Ya, terus kemudian juga LGBT itu benar dan tidak dilarang gitu. Di sekolah itu bahkan ada organisasi LGBT, Masya Allah. Ini sangat memprihatinkan. Sedikit gambaran, kami singgah di orang rumah Indonesia, dia punya anak, ya, dia sudah 35 tahun di Amerika, ya, punya anak usia 28 tahun
namanya Soleh. Begitu kami tinggal di sana 4 hari, kami ajak sholat, apa kata dia? Sholat itu apa? Bayangin, ayo Pak, sholat Mas, sholat Jumat. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Ayo sholat Jumat, saya nggak ngerti kamu ngomong apa. Ini kondisinya. Dia sangat memprihatinkan sekali. Jadi orang udah 28 tahun, namanya Soleh, nggak tahu sholat itu apa. Ini sedikit gambaran, apalagi orang yang padahal ibunya adalah ketua pengajian majelis taklim ibu-ibu di Los Angeles. Masya Allah. Ini yang memprihatinkan. Ini satu kondisi di negara maju yang notabene peradaban dunia melihat ke sana, tapi dalam agama sangat-sangat memprihatinkan. Tapi satu sisi kami ada kabar baiknya, ternyata alhamdulillah pekerja dakwah di sana banyak, Pak. Kami dijalankan dari Los Angeles ke California, itu ada istimewa pertemuan dari tempat teman-teman pekerja dakwah di sana. Alhamdulillah hadir di situ 20.000 orang. Tidak, alhamdulillah dalam kesempatan ini teman-teman yang aktif dalam kerja dakwah apapun semuanya dari sebuah golongan kita kumpulkan, ada kumpul 20.000 orang di California. Ini kabar gembira. Dan kabar gembira keduanya, dengan kondisi Palestina ini, itu bisa dikatakan hari-hari orang masuk Islam, Pak. Gereja itu banyak kosong, termasuk masjid At-Thohir yang di sana itu ada bekas gereja. Di gereja dibeli jadi dari Islam. Dan alhamdulillah artinya kami diperjalankan ke sana, ada 12 orang masuk Islam dan kita ganti nama semuanya. Masya Allah. Semoga Allah terima amal-amal kita semuanya, Mas sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kabar gembira yang kedua, bahasanya insya Allah yang kemarin kami sampaikan, ini ada agenda besar di Indonesia. Insya Allah tanggal 28, 29, 30 November akan ada pertemuan di mana umat Islam sedunia di kurang lebih 1.500.000 orang di Bengkulu. Itu kabarnya dipindahkan ke Lampung. Jadi insya Allah kami yang kemarin mau izin ke Bengkulu, insya Allah kita tetap bersama karena kegiatan akan di Lampung, tempatnya di Kota Baru insya Allah nanti. Ya, akan sekitar 1.500.000 orang akan hadir dari seluruh dunia dalam rangka untuk mengingatkan ini pentingnya agama. Ini yang penting kami sampaikan. Kemudian yang kaitannya FKTM, alhamdulillah kemarin kami sudah dengan pengurus inti melakukan musyawarah 2 kali untuk agenda tercepat adalah masa pelantikan. Yang insya Allah pelantikan nanti rencananya kita usulkan akan dihadiri oleh Ibu Wali Kota itu sekitar tanggal 19 bulan ini, ya kan, hari Sabtu. Tempatnya kita masih mempertimbangkan dan insya Allah ada lebih realisasi itu di tempat Al-Ansor insya Allah nanti. Dan tadi kami harapkan target kehadirannya yang disampaikan setiap masjid kita harapkan nanti per masjid bisa membawa pengurusnya 5 orang. Dan ibu-ibu pengajiannya, ya ini ibu-ibu pengajiannya juga 5 orang. Jadi kita harapkan dari semuanya anggota kita ini setidaknya 1.000 orang bisa datang untuk menyemarakkan pentingnya syiar Islam ini untuk umat kita semuanya. Maka insya Allah semuanya hadir semuanya insya Allah, Pak. Insya Allah kami lagi menunggu nanti dengan Pak KUA audiensi dengan Bu Wali untuk menentukan waktunya. Pun itu untuk laporan kami sementara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menuntun kita semuanya dan menerima amal kita sebagai amal ibadah kita semuanya. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ketua FKTM, Bapak Haji Tribudi Utomo MH. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Camat untuk Bapak Andi Dharma Putra MIP. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Bapak Haji Purna Irawan Islagi MG, yang saya hormati segenap para pengurus FKTM Kecamatan Kemiling, dan yang saya hormati para ketua dan segenap pengurus dari masjid sekecamatan Kemiling, wabil khusus pengurus dan juga ketua dari Masjid Baitur Rahman Kelurahan Pringin Raya Kecamatan Kemiling, dan yang saya hormati para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada subuh hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat nikmat karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat iman dan Islam, sehingga kita semua dapat hadir pada kegiatan safari subuh pada subuh hari ini.
Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan kita para pengikutnya yang selalu mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan subuh ini saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada ketua dan segenap pengurus dari Masjid Baitur Rahman karena telah bersedianya kedatangan kami, kunjungan kami dari pengurus masjid Kecamatan Kemiling dalam rangka silaturahmi sholat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahman ini. Dalam kegiatan safari subuh ini, alhamdulillah kita sudah beberapa kali memasuki masjid-masjid termasuk Baitur Rahman. Ini yang sudah kedua ya Pak, sudah kedua. Alhamdulillah, saya sangat berharap kegiatan FKTM ini dapat menjadi wadah silaturahmi kita sebagai pengurus masjid antara pemerintah Kota Bandar Lampung dan juga Kepala KUA bersama-sama dengan warga masyarakat di Kecamatan Kemiling. Karena masjid di Kecamatan Kemiling ini ada 107 masjid terbanyak di Kecamatan Kota Bandar Lampung ini. Dengan adanya FKTM ini, mari sama-sama kita dukung karena memang bentuk kegiatan-kegiatan FKTM ini sangat bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti contohnya kemarin kegiatan berkurban, ada kegiatan kurban berbagi dan pelatihan manajemen masjid dan yang lain sebagainya. Kami sangat berharap kegiatan ini mari sama-sama kita bersamai agar terjalin silaturahmi yang baik antara kita. Lalu mungkin terakhir info yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, pemerintah Kota Bandar Lampung nanti malam tanggal 12 sampai dengan tanggal 19 itu ada kegiatan Bandar Lampung Expo, di mana acaranya berlangsung di Gedung Graha Mandala di Gang PU. Saya sangat berharap kegiatan itu dapat menjadi kegiatan hiburan ataupun kegiatan Bandar Lampung mempromosikan apa yang telah dipekerjakan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Jika Bapak-Bapak Ibu berkenan ada waktu longgar, saya dapat harap hadir acara pembukaan Bandar Lampung Expo tanggal 12 nanti malam dan juga penutupan sampai tanggal 19 bulan Juli ini. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Camat atas sambutannya. Selanjutnya di inti acara yaitu akan adanya tausiah. Tausiah pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Purna Irawan MAG. Untuk Bapak Purna Irawan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang terhormat sekaligus kita banggakan, kita muliakan Bapak Camat Kemiling, Bapak Andi Dharma Putra MIP. Kemudian yang kita hormati Bapak Ketua FKTM dan seluruh jajaran kepengurusan FKTM Kecamatan Kemiling. Kemudian yang kami takzimi, kami muliakan seluruh ketua dan jamaah masjid se-Kecamatan Kemiling yang sempat hadir. Tentu secara khusus adalah Ketua DKM dan Jamaah Masjid Baitur Rahman Beringin Raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita kembali melaksanakan silaturahmi
dengan perahu kita yang bermerek FKTM, dan perahu ini alhamdulillah cukup besar. Rasanya masih cukup banyak untuk menampung penumpang di atasnya. Oleh karena itu kami tunggu Baitur Rahman, berapapun penumpang yang akan naik, rasanya FKTM masih siap untuk dapat nampungnya, dan perjalanannya hanya 1 kali 1 minggu, yaitu di Sabtu subuh saja gitu. Jadi nggak mengganggu wiridan dan taklim di waktu yang lain. Makanya bergembira betul kita ketika masjid-masjid itu akan mengambil bagian dari FKTM itu untuk melaksanakan silaturahmi, karena kita yakin bahwa itu akan menjadi saksi kita di hari kiamat pada saat kita diminta pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dengar cerita Pak Ketua tadi, jadi memang kita nggak mungkin ngalahin beliau ini udah keliling dunia masalahnya ya. Nah, kalau yang dekat-dekat udah bolak-balik ya. Kemarin baru pulang dari Amerika, dan ternyata luar biasa ya. Los Angeles itu yang begitu luasnya, masjidnya kalah sama Beringin Raya. Hanya 13 di sana Los Angeles itu. Ternyata Beringin Raya luar biasa. Campur dengan Chicago ya, Pak Ji, kalah dengan Kemiling. Kemiling ada 107 masjid, 59 musola. Nah, oleh karena itu Bapak dan saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh beliau tadi tentu menjadi pelajaran bagi kita. Ternyata memang perkembangan dunia ini tidak bisa kita hindarkan, Pak. Dulu kita tidak pernah mengenal yang namanya Android. Kita hanya mengenal HP. Awal-awal HP itu yang kita kenal HP betok itu pula. Naik ke BlackBerry. Nah sekarang kita Android. Enggak tahu lagi setelah ini nanti, pasca ini nanti apa lagi gitu Pak. Yang jangan-jangan nggak usah disetel seperti video call itu, kita hanya bicara langsung keluar semuanya. Jangan-jangan nanti isi kantong kita saja kelihatan gitu di HP itu. Artinya perkembangan itu memang tidak bisa kita hindarkan. Begitu pula dengan pergaulan anak-anak kita. Karenanya Bapak dan saudara-saudara sekalian, ternyata sekarang ini memang yang paling dikedepankan sekarang ini oleh dunia itu adalah budaya. Dan kita mengingat bahwa Al-Quran telah mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya agama-agama Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah berhenti sampai kita mengikuti milahnya. Apa artinya? Budayanya gitu Bapak dan Saudara sekalian. Dan itu tidak salah, memang bagian dari ajaran mereka. Jadi kita nggak usah muring-muring gitu loh, kenapa begitu? Memang seperti itulah jalannya. Yang paling penting sekarang kita mempersiapkan diri dan mempersiapkan generasi kita. Yang kata Pak Haji tadi, di sana tuh LGBT itu luar biasa. Beberapa minggu belakangan ini di media kita di Lampung saja Bapak dan Saudara sekalian, kita miris mendengarnya. Yang kami pernah ikut juga di tahun 2019-2020 itu melakukan survei bersama satu lembaga. Ternyata LGBT di Lampung itu, terutama Bandar Lampung itu, di tahun 2019 itu pengikutnya itu sudah hampir 700 pasang di tahun 2019. Jadi wajar kalau 2025 ini kita baca di media, informasi di media udah ribuan pasang. Nah, karena itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, ini luar biasa, sangat mengkhawatirkan kita.
Karenanya Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, tak ada yang bisa kita lakukan sekarang ini selain pertama, kita saling mengingatkan sesama kita. Tawasobil haq, tawasobisob ini. Mengingatkan pada kebenaran dan juga bersabar menghadapi hal-hal yang memungkinkan akan terjadi di depan kita. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ini hampir di setiap tempat ada namanya LGBT. Tapi kok kami nggak dengar? Karena memang silent sekali mereka itu. Karena sekarang pilihan yang paling aman itu adalah memang melakukan LG itu. Lesbi dengan gay. Kenapa? Karena sekarang pilihannya Pak, ternyata laki-laki dengan laki-laki itu jauh lebih aman di hadapan hukum dan juga hukum sosial. Kita nggak akan pernah curiga kalau laki-laki sama laki-laki. Kita berpikirkan temenan mereka itu Pak. Dan nggak ada risiko. Pernah nggak kita curiga mereka satu kamar? Oh ngapain mereka? Nggak pernah Pak. Paling aman. Perempuan dengan perempuan juga begitu. Coba laki-laki sama perempuan Pak, satu kamar, langsung kita gerbek mereka itu Pak. Langsung curiga kita Bapak Ibu sekalian. Pertama, paling aman dari segi sosialnya itu LG Pak. Makanya ternyata banyak kena itu adalah mahasiswa dan mahasiswi, terutama mereka yang perantau-perantau itu ya. Kemudian yang kedua, risikonya kecil. Kenapa risikonya kecil? Kalau laki sama laki-laki kan nggak mungkin hamil Pak. Kalau perempuan sama perempuan kan nggak mungkin hamil. Tapi laki sama perempuan, ya hamil itulah jadinya Pak. Makanya paling aman Bapak dan saudara sekalian. Maksud saya jangan pernah kita merasa aman di lingkungan kita. Ketika kita merasa tidak aman, insya Allah justru keamanan dan kenyamanan itulah yang akan kita dapatkan. Tapi ketika kita selalu merasa aman, saya khawatir akan terjadi hal-hal yang buruk di lingkungan kita. Oleh karena itu Bapak dan saudara sekalian, tak ada pilihan selain bagaimana caranya kita tadi saling mengingatkan sesama kita, tawasobil haq, tawasobisob. Yang kedua, mengingatkan kepada generasi kita dan juga kita tentang agama-agama kita. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tapi tak cukup dirimu karena kamu tak hidup sendirian. Yang laki-laki punya istri, punya anak dan sebagainya, yang istri punya suami, punya anak dan sebagainya. Jaga dirimu dan keluargamu. Dari apa? Dari panasnya api neraka. Ini sinyal dari Allah untuk kita pasti terjadi. Jadi ini memang sudah diberikan Allah aba-aba untuk kita. Yang bahan bakarnya waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu berasal dari batu dan manusia, bukan besi, bukan apa, bahan bakarnya batu dan manusia. Kenapa? Saking banyaknya manusia itu, maka manusia itu sendiri yang akan jadi bahan bakarnya. Masya Allah, Allahu Akbar ya. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Dia dijaga oleh para malaikat-malaikat yang cukup ketat, cukup bengis, dan sangat-sangat taat kepada Allah. Tak bisa dilobi, tak bisa diajak ngobrol, tak bisa dibayar dikasih duit. Karena dia hanya taat kepada Allah. Masya Allah. Nah, kalau sekarang kan kita bisa lobby Pak. Yang katanya nggak bisa, bisa lobby. Walaupun nggak bisa semuanya, paling tidak separoh gitu kan, seperti itu Pak. Yang ini nggak bisa tapi pakai duit, bisa juga. Nah nanti kata Allah tak bisa lagi itu.
Masya Allah, tak bisa lagi. Karenanya Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita harus pahami itu. Ketika kita lihat dari peristiwa hijrah itu, kolaborasinya antara generasi itu luar biasa. Rasulullah itu hijrah itu ngajak siapa? Sayyidina Abu Bakar, sahabat Rasulullah yang paling tua. Sahabat Rasulullah yang paling tua. Ketika diajak hijrah, pindah dari kampung halaman yang dimana dia dilahirkan dan dibesarkan, pindah ke tempat yang baru yang sama sekali belum pernah dikenalnya. Tapi apa kata Abu Bakar? Sami'na wa ata'na. Langsung nggak ada kata tawar, nanti saya mikir-mikir dulu, nanti saya musyawarah dengan bini saya dulu, tidak. Tapi langsung sami'na wa ata'na. Siap Rasulullah. Pertanyaannya kenapa? Sayyidina Ali disuruh tidur di tempat tidurnya Rasulullah padahal jelas mau dibunuh Rasulullahnya. Abu Bakar yang sudah tua, begitu diajak hijrah langsung tak ada kata tawar. Kenapa? Sebabnya sudah ada kesolehan dalam dirinya. Ciri-ciri sesungguhnya ada kesolehan dalam diri kita. Satu, ketika itu datang perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kalau kita kan seperti yang pernah saya sampaikan, kata tawarnya banyak. Ketika disuruh ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, apa yang ada di pikiran? Sholat di rumah aja lah, pergi. Kan sama aja, sah juga sholat di rumah. Jamaah di rumah aja, kan pahalanya juga sama, padahal berbeda. Ketika ada perintah korban, banyak betul alasan kita. Loh katanya kan korban kan nggak perlu tiap tahun, saya sudah tahun kemarin itu. Ya. Ketika perintah haji juga begitu, alasannya keluar lagi loh. Haji kan bagi yang mampu. Saya masih banyak utang. Ya, masih banyak urusan, anak masih kuliah. Bayar beli porsi haji itu cuma 25.500.000, Pak. 25 juta. Beli porsi haji itu. Kita nggak kebeli, tapi beli mobil ada 2 di rumah kita. Beli Avanza bekas ada di rumah kita. Padahal mohon maaf, Avanza bekas itu jauh lebih mahal daripada beli porsi haji. Nah, makanya Abu Bakar itu nggak ada kata tawar, sami'na wa ata'na. Kemudian di situ ada perempuan. Siapa perempuan itu? Anaknya Abu Bakar, Bapak Ibu sekalian, Asma binti Abu Bakar. Naik turun ke Jabal Sur itu untuk ngirimkan makanan. Kemudian ada lagi anak muda juga yang bisa mengiringi Abdullah bin Umar. Ada lagi non muslim, Abdullah bin Huraikib namanya. Ya, dialah yang menjadi petunjuk jalan baginda Rasul dengan Sayyidina Abu Bakar. Apa yang saya maksudkan? Kolaborasi untuk melakukan sebuah kebaikan. Jadi yang tuanya ada, yang mudanya ada, perempuannya juga ada, job description-nya pas. Jadi urusan itu hijrah menjadi sejarah besar. Nah kita kenapa nggak jadi? Karena memang job description kita itu tidak kita jalankan. Kadang yang tua merasa tua saja, yang tuanya merasa bahwa dia jauh lebih pengalaman, yang mudanya juga egonya tinggi, nggak mau ngalah karena merasa nggak dihargai, yang perempuan juga begitu, ibu-ibu majelis taklimnya juga nggak mau ikut karena katanya ketuanya nggak ngajak-ngajak. Kan gitu kita Bapak Ibu sekalian. Nah, karenanya ternyata luar biasa pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah ini saling menanamkan nilai dalam diri kita dan saling menghargai antara satu dengan yang lain. Tua itu memang luar biasa. Makanya letak akhlak kita harus kita tempatkan di situ. Kenapa tua? Karena yang tua itu pasti jauh lebih baik daripada yang muda. Loh kok bisa Pak KUA? Karena kalau yang tua pasti pernah muda. Tapi yang muda belum pernah tua. Makanya apa yang dialami oleh yang muda pasti pernah dialami oleh yang tua.
Tapi yang dialami oleh yang tua belum pernah dialami oleh yang muda. Kalau memahami posisi itu menjadi luar biasa, Bapak dan saudara sekalian. Nah, karenanya Bapak dan saudara sekalian, sekali lagi bahwa kita tawasobil haq, tawasobis sob ini menjadi hal yang luar biasa untuk kita semua. Kita saling mengingatkan sesama kita. Kalau kita masuk Masjid Baitur Rahman ini, apalagi yang mau kita omongkan, Pak? Semua sudah sip, fisiknya sudah sip, SDM-nya sudah sip, ya. Kita masuk, ambalnya empuk, AC-nya dingin. Jadi apalagi lah alasan kita nggak mau masuk ke masjid ini, ya Pak? Tapi kadang-kadang beratnya bukan main masuk ke masjid ini. Makanya kata Pak Camat, bercandaan Pak Camat, kita ini kalau mau ngelihat masjid itu bertambah apa enggak jamaahnya, tunggu ada yang pensiun apa enggak gitu. Kalau ada yang pensiun baru nambah biasanya jamaahnya. Karena kalau belum pensiun kan alasannya banyak, sibuk kan Pak. Nah, tapi setelah pensiun baru kita mendekati masjid. Tapi betul juga, karena kalau kita mau dengar bahasanya negara itu pun PNS atau pegawai swasta 58 tahun, 60 tahun kan sudah dipensiunkan oleh Allah. Kalau mau kita bahasakan dengan bahasa kita, kata negara, Bapak umur sudah 58 tahun, 60 tahun. Fisik udah nggak kuat lagi, daya ingat udah nggak kuat lagi, cara berpikir sudah tidak runtut lagi, mata sudah mulai rabun, kuping sudah mulai agak sedikit kurang pendengarannya. Karenanya kata negara, Bapak istirahat sama Ibu, ya, perbaiki ibadahnya, manfaatkan sisa umur, tetap saya kasih gaji, kata negara. Tapi ternyata nggak seperti itu jadinya. Kenapa? Karena ternyata setelah itu profesinya beda. Setelah jadi kakek dan nenek, ternyata profesinya jadi MC. Momong cucu gitu loh. Akhirnya nggak ke masjid, nggak kemana Bapak Ibu sekalian, alasannya ngurus cucung. Padahal yang namanya ngurus cucung itu yang punya kewajiban utama itu ya mak sama bapaknya, bukan urusan kakek sama neneknya. Makanya gimana mau sholatnya benar? Maka sekarang ini ada bentuk durhaka baru, Pak. Apa durhaka baru itu? Anak mantu kita itu punya kedurhakaan baru sekarang ini. Punya anak karena sibuk kerja, emak sama bapaknya, kebetulan kakek sama neneknya sudah pensiun, dititipkan sama kakek sama neneknya. Padahal pensiun mau ngaji nggak jadi ngaji karena cucungnya berantem. Mau sholat enggak bisa sholat, mau ke masjid enggak bisa ke masjid. Kenapa? Cucungnya berantem, Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, ternyata ketika kita memang saling mengingatkan itu akan menjadi indah. Karenanya kita berharap bahwa jamaah Masjid Baitur Rahman akan ikut bersama-sama kita safari subuh, ya, Sabtu ini. Karena masih banyak betul ini Pak Ketua, masjid kita di Kemiling ini kan jangankan punya AC aja enggak Pak, ya. Makanya kalau kita masuk Baitur Rahman ini, apalagi alasan nggak nyaman di dalam masjid ini gitu. Nah, tapi banyak betul masjid kita yang belum punya AC. Kamar mandinya mohon maaf masih bau pesing banget gitu loh. Nah, karenanya insya Allah dengan kita terus melakukan kegiatan saling mengingatkan ini, kita akan menjadi kuat Bapak dan saudara sekalian. Siapa lagi yang akan menjaga generasi kita itu kalau bukan kita lagi? Kita tidak melihat lagi siapa yang ada di dalam perahu itu. Apakah dia orang Jawa, apakah orang Lampung, apakah orang Padang, karena kita nggak bisa milih. Ada nggak yang kita yang bisa milih dulu lahirnya kepengen jadi orang Jawa? Nggak ada Pak. Ada nggak yang bisa milih? Saya turunan Lampung sama Sunda. Kalau saya bisa milih dulu, kepengen saya jadi turunan Arab aja Pak. Ganteng, tinggi, putih gitu loh. Nah, tapi nggak bisa lahir dari rahim campuran Lampung sama Sunda. Artinya kita nggak bisa milih Bapak Ibu sekalian. Berhubung kita tak bisa milih, tak ada lain
Nilai yang paling tinggi dalam hidup kita selain menerima perbedaan, menghargai, menghormati perbedaan itu. Terima kasih Bapak dan saudara sekalian. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Jangan sampai Pak Ketua sudah 2 kali dikunjungi belum juga ikut perahu gitulah. Betul Rahman insyaallah. Karena kata Pak Ketua tadi untuk menguatkan kita semua, karena nggak ada kepentingan apapun kita secara politik. Ketuanya nggak kepengen jadi anggota DPR, wakil ketuanya itu juga begitu, saya dengan Pak Camat juga nggak juga, ya. Artinya Bapak dan saudara sekalian, semata-mata hanya karena kepedulian kita dengan umat Islam di Kemiling. Mudah-mudahan kita semakin kuat dan kompak. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kepala KUA, Bapak Haji Purna Irawan, MAG, atas siraman rohaninya pada pagi hari ini. Dan untuk para jamaah yang belum mengisi absensi, untuk bisa mengisi absensi, karena absensi ini adalah bekal kami untuk pendataan. Dan insya Allah FKTM ini adalah salah satu perahu yang bisa menghubungkan antara masjid-masjid Kecamatan Kemiling dengan pemerintahan setempat, yaitu Kecamatan Kemiling. Ya, beberapa informasi bahwa halnya ada masjid-masjid yang mungkin nanti kedepannya yang kita temui ada hal yang harus dibantu dan sebagainya, dan ini adalah mempererat kita untuk silaturahmi kepada pemerintah setempat. Insya Allah untuk tanya jawab kita buka satu sesi ya, untuk 2 atau 3 pertanyaan. Baik bapak-bapak yang ingin ada pertanyaan atau ibu-ibu dipersilakan, 2 atau 3 lah kita baca insya Allah. Insya Allah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi kita tentang agama. Waktu itu di Latansa saya dengar pertanyaan itu, dan sampai beliau mengatakan nggak mampu gimana caranya saya mendidik keluarga, kemampuan mendidik keluarga. Maka sama juga seperti di Polres juga, saya kan ngurusin tahanan Pak. Itu hampir pemuda semua pelakunya, baik narkoba, penyalahgunaan, pencabulan, segala macam. Hampir setiap pelakunya adalah pemuda. Nah, maka saya ingin menyampaikan diskusi, nanti boleh ditanggapi oleh Pak KUA atau Ketua FKTM. Saya ada metode, artinya metode bagaimana supaya kita ini bisa menunaikan tugas kita sebagai suami, memberikan nafkah agama kepada istri dan anak. Dan metode ini sebetulnya sudah diamalkan oleh mungkin hampir seluruh orang di negara ini, di dunia ini. Namanya metode ini taklim rumah. Ini metode ini nggak pakai pemaksaan, nggak pakai ribut dengan istri dan anak, tapi kita sudah menunaikan tanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anak. Nah, kita dengan menghidupkan taklim di rumah-rumah kita semua orang Islam. Dan caranya sangat mudah. Kita tinggal sediakan waktu kita 5 menit, 10 menit di sela kesibukan kita 24 jam, kita luangkan waktu kita itu istiqomah. Misalnya kita bisa duduk dengan keluarga habis isya, bisa kita duduk dengan mereka, kita ajak mereka duduk bareng-bareng, kita bacakan kitab-kitab agama, kitab-kitab taklim, satu hadis atau satu firman Allah tentang kebaikan-kebaikan amal, fadilah-fadilah amal, sehingga nanti mereka dapatkan nafkah agama dari kita. Seandainya mereka nggak mau pun jangan kita paksa, jangan kita marah, jangan kita pukul istri dan anak kita. Ya, kita bacakan saja dengan keras bacaan itu sehingga mereka dengar, dan nanti insya Allah mereka pun akan mau lama-lamanya. Insya Allah kalau yang sudah saya baca di rumah, sudah saya praktekkan, dan mungkin kitab-kitab ini pun diakui oleh ulama-ulama dunia. Artinya bukan kitab-kitab yang menyimpang atau kitab-kitab sesat. Yang saya baca di rumah itu kitab fadilah amal, muntakab baris, dan fadilah sedekah. Saya luangkan waktu di rumah itu hampir 1,5 jam. Duduk dengan keluarga, memberikan mereka nafkah supaya ya tidak melanggar hukum, baik hukum negara, hukum dunia, karena keluarga kita sudah kita berikan nafkah agama dengan tidak ada paksaan, tapi kita buat dengan kerelaan, kebersamaan, dengan menghidupkan taklim rumah. Walaupun waktunya 5 menit, 10 menit, atau 15 menit. Dan alhamdulillahnya ya hanya menceritakan kenikmatan. Walaupun saya nggak belajar dari agama dari
kecil, saya SD, SMP, SMA, bahkan saya sekolah di SPN akhirnya kan. Tapi alhamdulillah dengan berkat taklim rumah tersebut, anak-anak saya alhamdulillah yang pertama sudah di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Jawa Timur, yang kedua di Pondok Pesantren Khadijah Al-Kubro di Pesawaran. Nah ini yang ketiga alhamdulillah sedang kelas 5 di ML gitu. Ya itulah mungkin salah satu, biar ada wawasan setiap kita pertemuan ini, baiknya memang ada nasihat-nasihat seperti itu, insyaallah. Beliau ini polisi, Pak. Polresta. Beliau ini ngurus tahanan-tahanan di Kota Bandar Lampung. Dan alhamdulillah beliau sangat istiqomah gitu. Makanya beliau tahu betul yang ditahan-tahan itu, kata beliau tadi, rata-rata anak muda gitu. Kasusnya dari miras, narkoba, pelecehan, tawuran, dan sebagainya gitu. Nah karena itu kita sepakat, Pak, terima kasih masukannya. Jadi memang harus kita awalin dari keluarga-keluarga kita. Masalahnya kan dari keluarga kita memang doa, salah satu doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah itu kan doa orang tua untuk anaknya. Yang kedua memang ada amalan gitu. Karenanya kita berharap ke depan FKTM ya memang harus bergerak ke arah pemuda itu gitu, ke arah pemuda. Makanya di panjang waktu itu justru dibentuklah ada namanya Ikatan Pemuda FKTM, yang saat itu mereka sudah punya klub memanah, kemudian klub berkuda dan sebagainya, dan klub silat dan sebagainya. Karena pemuda-pemuda kita sekarang ini kan harus kita ikuti dengan keadaannya, Pak. Sekarang ini agak susah memang kalau mau narik mereka langsung sini ngaji, terus apa ini apa belajar wudhu segala macam, itu memang sekarang ini memang problemnya ada di situ. Tapi justru kita yang harus memahami alurnya sekarang ini. Maunya mereka ini seperti apa gitu. Risma-risma kita di masjid nih kalau mau kita bentuk seperti dulu, Pak, nggak ada yang mau masuk ke dalam masjid ini, Pak. Tapi justru ayo monggo silahkan gitu. Maunya mereka apa? Nah nilai-nilai itulah yang kita masukkan gitu. Nah jadi insya Allah ke depan mudah-mudahan dalam kepemimpinan Pak Haji Budi ya nanti kita akan mengembangkan potensi anak-anak muda kita. Paling tidak kalau ada satu perwakilan aja dari satu masjid itu sudah 100 pemuda gitu loh. Dan kalau hanya untuk manah dengan berkuda cukup Pak Ketua aja itu yang memfasilitasi gitu loh. Karena memang ada di tempat beliau gitu, mau berkuda mau panah. Pak Ketua Baitur Rahman kalau mau coba berkuda ya ke tempat Pak Haji Budi gitu. Terima kasih masukannya, Pak. Terima kasih. Insyaallah nanti kita tindak lanjuti nanti. Silakan Pak Ketua. Baik sekalian, sedikit menambahkan apa yang disampaikan Pak Adi tadi. Jadi kami pernah mendengarkan bahwasanya Imam Malik rahmatullahi itu pernah sampaikan fatwa beliau bahwasanya umat Rasulullah SAW, umat akhir zaman ini hanya bisa diperbaiki sebagaimana Rasulullah SAW melakukan perbaikan atas para sahabat. Ya, ini jadi perbaikan istilah umat ini hanya sebagaimana menjadi sunnah baginda kita Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Rasulullah SAW membuat 4 amalan. Hidupkan amal di masjid dan di rumah. Apa itu? Dakwah ilallah. Tadi sampaikan Pak, ngajak ngingetin sholat, ngingetin untuk perkara ini, dakwah ilallah. Yang kedua, taklim wa ta'lum, dibacakan firman Allah dan hadis baginda kita Rasulullah SAW, baik di rumah maupun di masjid. Dan ini memerlukan nur cahaya, datangnya hidayah ke rumah kita, datangnya malaikat ke rumah kita dengan bacakan taklim. Ini tadi sampaikan Pak Jadi. Yang ketiga adalah zikir ibadah, kita zikir ibadah. Dan yang keempat khidmat. Ini 4 amalan. Kata Imam Malik, inilah satu amalan yang mampu merubah keadaan sahabiah. Dulu di kota Yathrib itu namanya kota rusak, menjadi Madinatul Munawwarah. Itu karena hidupnya amalan ini. Dan inilah yang diboleh semua sahabat untuk menyebar ke seluruh alam sehingga Islam itu tersebar seluruh alam. Nah, ini sunnah Rasulullah SAW. Maka pentingnya hidup taklim rumah itu merupakan 4 amalan dibuat oleh baginda kita Rasulullah SAW.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memahamkan kita dan bisa mengikuti sunnah baginda kita Rasulullah SAW dengan sempurna. Harapan cuma satu, Pak, apa? Agar kita semuanya selamat dari azab Allah, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Baik, terima kasih untuk para jamaah dalam kegiatan safari subuh ini. Selanjutnya yaitu pembacaan doa untuk pada pagi hari ini. Doa akan disampaikan oleh Ustadz Azwar Hasan. Untuk Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الداعمين حمد أيها المجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك اللهم لك الحمد ومنك الفرج ولك المشاكة المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا واتبعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا اليوم مرحوما وتفرغنا من بعد تفرق معصوما اللهم علمتنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا علما نافعا وارزقنا علما نافعا ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعنا من موجبات الندامة إنك سامع الدعاء اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم افتح علينا كل خير وبركة وبابا نعمة وبابا رزقي وبابا وبابا صحة وبابا سلام وبابا سعادة وبابا معينة برحمتك يا مرحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih untuk Bapak Ustadz. Alhamdulillah, rangkaian acara Safari Subuh FKTM pada kesempatan hari ini telah selesai. Sebelum nanti acara ditutup, ini pihak dari masjid telah menyiapkan sarapan, insya Allah para jamaah untuk bisa nanti sarapan bersama. Sebelum nanti akan ada sesi dokumentasi foto-foto, itu sarapannya di sebelah kiri masjid. Sebelumnya untuk absensi masih berjalan ya Pak, jadi absensinya untuk bisa tetap diisi, ada sebagai data kami. Baik, terima kasih. Setelah selesainya pembacaan doa, maka selesai juga acara kita pada kesempatan hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ای خدا محتاج تمام حیا صعب حیا همه من بین سر هدایت از گریه دین تمام ای خدا محتاج تمام حیا صعب حیا همه من بین سر هدایت از گریه دین تمام استغفر الله دبجم لقل ونطون النظر الحمد لله يا زماني همي ضاما لدنياي لآخرتي رحمة خلق من بكى داريتو بيتو بكى فردوس رزقي من بكى لدنياي لآخرتي رحمة خلق من بكى داريتو بيتو بكى فردوس رزقي من بكى فردوس رزقي من بكى يا خوش وشيرين أزنا خوازم جي
تبتني خط وينم جبويت جا من رازي بي رجع الجهان نمينم قرآن بيروز خوينم جبويت تبتني خط وينم جبويت جا من رازي بي رجع الجهان نمينم استغفر الله دبجم لقال ونطون النظر الحمد لله يا خداس زماني همي قابا لدنيا لا آخرتي ورحمة والقلب من بكى داريتو بتبكى فردوس رزقي من بكى لدنيا لا آخرتي ورحمة والقلب من بكى داريتو بتبكى فردوس رزقي من بكى فردوس رزقي من بكى